Mantap. Salah. Presiden Anies. Lima partai, Pak. Pak Anies Presiden. Pak Anies Presiden. Jangan cuma dia jangan narik parkir ini ya. Inovasi transportasi publik di Jakarta tidak perlu in association with Apanya? Oh, depan. Oh. Sepeda yang dipandang sebagai alat olahraga menjadi alat transportasi. Itu yang terjadi di kota kita. Dan habitnya kemudian sudah mulai perlahan berubah. Oh, iya. Ya. Banyak masyarakat ya Pak, awal-awal pandemi ya, Bang ya pasti punya sepeda ya tadi dikatakan Ya, untuk sport pengguna sekarang. kita punya catatan di Jakarta ini pengguna sepeda sebagai transportasi itu meningkat 10 kali lipat. Wah, ya. 10 kali lipat. Aha. Satu tentu karena pengalaman pandemi kemarin. Yang kedua, ketika mereka sudah naik sepeda merasakan ada jalurnya, ada fase dan tapi begini juga, ini harus belajar nih. Sebagian dari kita masih belum merasa bertanggung jawab untuk berbagi jalan. Nah, Jalan itu ada jalan untuk kaki, ada jalan untuk sepeda, ada jalan untuk yang bermotor, ada jalan untuk kendaraan umum. Hormati masing-masing tempat itu, sehingga semua selamat. Nah, penghormatan ini yang harus dilatih. Nggak mungkin otomatis, nggak bisa kita bikin jalur terus otomatis semua orang taat, nggak mungkin. Tapi pelan-pelan kita lakukan pembelajaran secara kolektif. iya, dan saya yakin Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan pasti ya harus tahu ya jalur mana jalur sepeda, jangan terabas lagi trotoar saking lebarnya. Wah, dikira ini tambah jalan untuk sepeda Iya, motor nih. betul. Tapi jangan ya. Dan jangan parkir di trotoar. Nah, jangan jualan Jadi, juga di trotoar sekarang. Kita ini sekarang petugas-petugas kita itu menertibkan tiap hari begitu banyak orang yang parkir di trotoar. Nah, Itu meningkatkan pendapatan kita karena dendanya di situ. Tapi kan kita nggak kepengen dapat pendapatan dari denda. Gitu. ya intinya menghormati semua pengguna jalan ya karena sudah banyak sekali yang terintegrasi. Nah, belum lagi masalah antar modanya juga integrasi sekali, Pak. Ya. Yang dari mulai tadinya mungkin tadi kita bicara satu persatu, MRT kemudian stasiun, ada juga yang akhirnya dari stasiun kita langsung bisa naik yang namanya ojol misalnya sudah ada hub-hubnya di situ, kemudian bisa naik kemudian MRT lagi, bisa naik lagi Transjakarta. Jadi intinya sudah banyak sekali stasiun-stasiun utamanya yang mendapatkan penataan ya Bang Anies. Ya, nah stasiun-stasiun juga begitu. Jadi sudah begitu. Kita Jakarta ini punya lebih dari 50 stasiun seputar Jakarta. Tetapi tidak tersambungkan dengan angkutan darat lainnya. Nah, selama ini kita bicara dengan KAI dan alhamdulillah sangat senang sekali karena PT KAI itu sangat suportif. Mereka kemudian bekerja bersama kita. Mereka juga punya kepentingan bahwa supaya para penumpang itu mudah untuk pindah ke kendaraan lain. Kami punya kepentingan jalur-jalur dekat stasiun itu nggak macet. Kenapa? Karena angkutan umumnya bisa masuk ke dalam stasiun. Jadi dengan begitu lalu lintasnya lancar, penumpangnya mudah transfer. Jadi apa kata kuncinya? Ini Daniar yang saya sering sampaikan di awal. Setiap kali kita bekerja, boleh saja kita punya pemikiran yang panjang, rumit, kompleks, oke? Tapi harus punya 1-2 kata kunci yang semuanya bisa pegang itu sebagai rujukan. Ketika membangun sesuatu ada kata kuncinya nih, apa? Nah, untuk transportasi kata kuncinya 1, integrasi. Ketika membangun stasiun, terintegrasi nggak dengan yang lain? Kalau nggak, yuk bikin integrasi. Membangun jalur kereta api, terintegrasi nggak dengan yang lain? Ayo dibangun integrasi. Rutenya ditentukan, di sini rutenya
Selama ini kita nggak memikirkan apakah kalau lewat rute ini bisa transfer apa tidak. Sekarang harus bisa transfer, harus bisa pindah antar moda. Jadi kata kuncinya integrasi, walaupun di belakang itu ada teori yang rumit, ada konsep yang kompleks, tapi harus ada satu kata kunci. Jadi bagi semua orang yang bertugas, ketika dia melakukan eksekusi, dia bisa ngecek ini terintegrasi gak ya? Terintegrasi gak ya? Nah, stasiun-stasiun itu yang sekarang menjadi mudah untuk pindah antar moda transportasi karena kemudian dikasih satu kata kunci, integrasi. Jadi begitu lihat stasiun, oh iya stasiunnya berdiri sendiri nih, nggak nyambung sama bis, nggak nyambung sama Mikrotrans, yuk kita sambungin. Jadi dengan ada seperti itu, rencana apapun dinilai, diukur dengan kata-kata kunci yang menjadi pedoman untuk bisa sukses. Ya, integrasi kemudian juga kolaborasi. Dan saya dengar juga bahwa akhirnya tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun peringkatnya ya, Bang Anies ya. Betul. Dulu selalu peringkat 3 besar. Ya. Sekarang akhirnya sudah turun. Betul. Kita bersyukur sekali. Jadi Jakarta ini saya lihat datanya nih ya, biar nggak salah. Iya. Jadi kita itu di Jakarta merasa bersyukur karena dulu 2017 Jakarta ini kota termacet di dunia nomor 3. Nomor 3 itu ya kita seneng nomor atas, tapi jangan kalau kemacetan. Iya dong, aduh. Jadi Macet kalau, udah bikin pusing segala macam ya, udah kerja terlambat. Jadi kita itu. Nah, terus kemudian tahun 2018 peringkat kita turun. Jadi nomor 7. Alhamdulillah. Terus kemudian tahun 2019 peringkat kita udah turun lagi nomor 10, tapi masih 10 besar. 10 besar dunia. Tahun 21 kita menjadi peringkat 31 dunia dan sekarang nomor 46. Wow, itu boleh dong Ya, kita apresiasi boleh. bersama ya. Dan ini adalah kerja semuanya. Iya. Ini terjadi kenapa? Karena kita yang pada pindah ke kendaraan umum, seperti Daniar yang dulu naiknya kendaraan pribadi pindah kendaraan umum. Jadi ini bukan hasilnya gubernur. Ini adalah hasil kerja seluruh warga Jakarta yang tadi yang hanya 350.000 naik kendaraan umum menjadi 1 juta naik kendaraan umum, itu 650.000 orang itu pindah tuh ke kendaraan umum. Dan ukuran ini dari namanya TomTom Traffic Index. TomTom Traffic Index itu menilai secara digital kota-kota besar di dunia, dan mereka menemukan kenyataan bahwa Jakarta tingkat kemacetan. Menurut apakah kita masih punya kemacetan? Masih. Bahkan saya sebut misalnya Tokyo. Tokyo itu sebuah kota yang transportasi umumnya barangkali termasuk salah satu yang paling terlengkap di dunia. Tapi kemacetan Tokyo itu lebih tinggi daripada kita. Mereka lebih macet daripada kita. Dan itu menandakan bahwa selama kita masih sering menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan itu akan terjadi. Apa yang ditawarkan kendaraan umum? Yang ditawarkan adalah satu, biaya murah, lokasi terjangkau, dan kepastian waktu. Kalau pakai kendaraan umum biayanya lebih murah, dikerjakan menjalani lebih nyaman, karena nggak usah nyetir sendiri, nggak usah bawa motor sendiri, bisa sambil bekerja. Lalu ada kepastian berapa waktu dipakai untuk mencapai sebuah titik. Kalau naik kendaraan pribadi malah nggak tentu. Kalau berangkat kan lihat Waze, lihat Google Map untuk ngecek nih berapa lama. Belum lagi ganjil genap. Nah, itu yang kemudian kalau pakai kendaraan umum itu akan bisa terjadi. Jadi kita bersyukur, tapi pekerjaan belum selesai. Ini Daniel, kita akan bisa disebut mencapai target apabila pengguna kendaraan umum di Jakarta itu mencapai angka 44 juta orang per hari. Kemarin kan 350, udah jadi 1 juta. Sekarang kita harus mengejar sampai 4 juta. Targetnya nanti sebenarnya target itu 2030. Tapi saya lihat dengan tren yang ada sekarang, rasanya ini bisa tercapai lebih cepat. Karena ternyata warga kita lebih cepat mau pindah kendaraan umum. Kemarin naik 3 kali lipat. Kalau ini bisa naik cepat juga, jadi 2 juta, 3 juta, rasanya 4 juta bisa tercapai lebih cepat dari target di tahun 2030. Iya, tapi rasanya juga saya jadi lebih sangat-sangat berterima kasih sih Bang dengan adanya berbagai macam kolaborasi, utamanya dari semua pihak, kolaborasi di seluruh Jakarta, begitu dengan pihak-pihak swasta, kemudian Pemprov DKI Jakarta, warganya juga, hingga akhirnya itu semua masyarakat perlahan
nyaman, karena kenyamanan itu dia ya, semuanya terintegrasi, jadinya hingga akhirnya kita bisa melihat banyak sekali hal yang lebih positif. Nah Bang Anies, sekarang saatnya kita turun panggung. Siap. Kita turun, saya mau ajak Bang Anies untuk jalan ke arah sana. Mari Bang, Yuk. saya tunjukkan. Kita akan pindah Bapak